Di istana itu ada 3 pejabat setingkat menteri. Menteri dan setingkat menteri. Pejabat paling senior itu namanya Menteri Sekretaris Negara. Yang paling tahu semuanya. Jadi dianggap atasnya, di atasnya yang paling senior, para menteri ya? Paling senior. Oke, baik. Yang paling senior di istana itu adalah Menteri Sekretaris Negara. Dan beliau tahu semuanya. Sebenarnya kalau pertanyaan yang jawabnya tanpa jeda itu Mensesnek. Baik. Karena dia tahu semuanya gitu. Betul. Jadi nggak ada yang beliau nggak tahu lah, kira-kira seperti itu. Ya. Karena semuanya pasti terkumpul di Mensesnek. Kemudian ada yang setingkat menteri, ada Kepala Staf Kepresidenan. KSP. Dan beliau juga tahu banyak hal. Karena beliau melakukan rapat debottlenecking dengan berbagai macam kementerian dan lembaga, beliau juga punya informasi yang cukup banyak. Yang paling junior itu kantor komunikasi. Yang baru dibentuk. Yang paling junior itu kantor komunikasi. Kita ini, kalau nggak dilabel kata-kata komunikasi, mungkin nggak boleh berkomunikasi nih. Tapi kita dikasih label. Tapi Menteri Sekretaris Negara bisa bicara. Ditanya macam-macam tuh, beliau bisa. Jadi kemarin itu sebenarnya penegasan bahwa channel komunikasi ini banyak. Ada Menteri Sekretaris Negara, ya, karena Menteri Sekretaris Negara punya wakil menterinya pun bisa menjadi sumber informasi. Jadi channel informasinya bisa banyak. Nah, kantor komunikasi ini sebenarnya memang tugas utamanya adalah komunikasi strategis. Jadi tidak persis sama dengan press secretary yang dibayangkan oleh orang. Baik. Tapi memang juru bicara. Juru bicara untuk kebijakan strategis presiden. Karena di dalam istana itu juga sudah ada infrastruktur yang menangani kegiatan harian presiden. Ada 1 deputi di Kementerian Sekretaris Negara, deputi protokol, deputi protokol dan media itu, BPNI. Dia tahu urusan hariannya presiden. Betul. Jadwal day to day dan jam ke jamnya presiden dia yang tahu. Jadi kalau wartawan pengen tahu misalnya hari ini presiden ngapain aja? Bukan hanya kepada Hasan Nasbi. Bukan tanya ke kita, tapi tanya ke Biro Protokol. Karena memang di kita tuh sudah terspesialisasi. Iya, berarti punya job desk-nya masing-masing. Punya job desk masing-masing. Kita tahu, tapi kadang-kadang kita kan nggak ingin melampaui kewenangan orang. Iya. Biar itu ditanyakan ke mana? Ke deputi protokol dan media kayak gitu. Berarti itu komunikasinya, Chief, artinya tadi kan Chief bilang ada Mensesnek yang memang dia di atas. Kalau soal kebijakan, saya tuh pasti ada jeda. Tapi saya misalnya koordinasi dengan Mensesnek. Misalnya ada orang nanya soal kebijakan. Kalau kebijakannya sudah ada di kantor kita informasinya, saya bisa langsung jawab. Baik. Tapi kalau belum ada, saya pasti koordinasi dulu dengan Menteri Sekretaris Negara. Oke, artinya koordinasi itu betul-betul daily ya, Chief ya? Harus daily. Mau nggak mau seperti itu. Mau nggak mau seperti itu. Jadi intinya tidak ada yang tumpang tindih. Kita kan nggak siap dengan seluruh. Enggak. Ya. Orang kalau bilang tumpang tindih enggak. Tapi memang ada level. Ini pejabat paling seniornya memang Menteri Sekretaris Negara. Yang paling punya informasi menyeluruh itu Menteri Sekretaris Negara. Yang saya bilang kalau nggak ada jeda tuh biasanya. Jadi kalau saya pasti ada jeda. Jadi kalau datanya belum ada di kantor saya, pasti saya tanya dulu sama Menteri Sekretaris Negara gitu. Kalau belum ada, pasti beliau akan. Saya belum ada datanya gitu. Akan mengupdate dulu ya. Gitu. Nah, Chief. Artinya dengan 8 bulan ini, seorang Hasan Nasbi bisa paling tidak bisa mengatakan bahwa kita terus progres dan terus membaik ya. Progres ya. Pasti belum sempurna. Maksudnya kalau ada yang klaim, kantor ini sudah sempurna, belum. Ini masih jauh dari sempurna, tapi bahwa ini sudah siap untuk digunakan untuk menjadi sebuah kantor komunikasi, saya berani bilang bahwa kantor PCO ini sudah siap untuk digunakan jadi sebuah kantor komunikasi. Nah,